warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Jopiari, mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Dalam hal ini akan menyampaikan bagaimana itu integrasi ternak dengan tanaman perkebunan. Integrasi ternak sapi dalam kebun kelapa sawit merupakan salah satu cara efektif meningkatkan produktivitas pangan berwujud nabati dan hewani. Manfaat langsung yang diperoleh petani dari mengintegrasikan sawit dengan sapi, yakni tanaman sawit dapat dimanfaatkan untuk menambah kebutuhan pakan sapi. Kebutuhan pakan sapi adalah hijauan, yaitu 10% dari bobot tubuhnya, sedangkan untuk pakan fermentasi atau pakan kering hanya 3% dari bobot tubuhnya. Hal ini perlu diperhatikan agar sapi-sapi kita menjadi gemuk. Nah, oleh karena itu, integrasi ini sangat diperlukan agar pada saat rumput di lapangan tidak tersedia, kita bisa mencari alternatif lainnya, yaitu dengan menggunakan pelepah kelapa sawit. Nah, berikut cara pengolahan pelepah kelapa sawit agar dapat menjadi pakan ternak. Pertama, penyiapan bahan baku. Bahan baku yang digunakan dapat berupa rumput, pelepah sawit, batang jagung, batang pisang, kulit coklat, dan bahan lainnya. Untuk di sini kami menggunakan pelepah sawit sebagai bahan baku utama, dikarenakan areal peternakan berada di areal perkebunan sawit. Jaga agar mesin tetap awet dan memudahkan dalam proses pencacahan. Sebaiknya pangkal pelepah yang cukup besar terlebih dahulu dibelah menjadi beberapa bagian. Tahap kedua, proses chopper atau perajangan atau pencacahan atau pencincangan bahan baku. Di sini kami menggunakan pelepah sawit sebagai bahan baku utama. Untuk merajang pelepah sawit, kami menggunakan mesin chopper blender produk CV Teknologi Tepat Guna Medan, Sumatera Utara yang telah terbukti mampu mencincang bahan baku menjadi pakan ternak yang halus dan berkualitas. Dalam mengoperasikan mesin chopper blender, prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan harus selalu diutamakan. Jaga keselamatan kerja ya guys. Ketiga, pengumpulan hasil chopper atau cincangan. Beginilah penampakan hasil pelepah sawit yang telah di blender. Halus kan guys? Pakan ternak hasil chopper dapat dikumpulkan ke dalam goni maupun drum. Dapat diberikan langsung pada sapi dan ternak. Kemudian dapat juga disimpan untuk diolah kembali dengan tambahan bahan-bahan tertentu sehingga menjadi pakan ternak yang lebih kompleks dan berkualitas.
Setelah sapi makan sesuai kebutuhannya, sapi akan mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran inilah yang nantinya akan menjadi pupuk kandang. Sebelum diberikan ke tanaman, sebaiknya pupuk kandang dibiarkan beberapa saat sehingga menjadi matang sempurna, ditandai dengan perubahan dari teksturnya. Lalu ditaburkan kepada pohon kelapa sawit sesuai dengan kebutuhannya. Demikianlah integrasi ternak dengan tanaman perkebunan kelapa sawit. Semoga bermanfaat.